Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Zikri dengan NIM 230425151. Di sini saya akan berpidato tentang dinasti politik di Indonesia pada mata kuliah Ilmu Politik dengan dosen pengampu Kak Nora Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di aula yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja masuk kepada judul pidato saya tentang dinasti politik di Indonesia. Hari ini, dalam pidato ini, mari kita menjelajahi dinasti politik di Indonesia, mengeksplorasi dampaknya, dan merenungkan apakah ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Mari kita menjadi bagian dari pembicaraan yang mengarah pada perubahan positif dan reformasi politik yang lebih baik bagi bangsa kita. Dalam sejarah politik Indonesia, kita telah menyaksikan dinasti politik yang telah memberikan dampak signifikan pada pembangunan dan perkembangan negara kita. Dinasti politik adalah fenomena yang mendalam dan layak untuk dijelajahi. Dinasti politik adalah istilah yang merujuk pada dominasi keluarga atau keturunan dalam berbagai posisi politik dan pemerintahan. Meskipun kita hidup dalam era demokrasi, di mana pemilihan umum seharusnya menghasilkan pemimpin yang diamanahkan oleh suara rakyat, namun dinasti politik terus ada dan mempengaruhi arah negara kita. Di Indonesia, kita telah menyaksikan berbagai dinasti politik yang berkuasa dan mempengaruhi arah negara kita. Salah satunya adalah keluarga Soekarno, pendiri negara ini, yang menciptakan sebuah dinasti politik yang melintasi generasi. Selain itu, kita juga memiliki dinasti politik keluarga Soeharto yang menguasai Indonesia selama 3 dekade. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenung apakah dinasti politik ini berkontribusi pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, ataukah mereka menjadi penyebab korupsi dan ketidaksetaraan di negeri ini. Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan pemikiran yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berdiskusi dan membahas dampak dinasti politik dalam konteks Indonesia. Kita harus memastikan bahwa kepemimpinan dan pemerintahan di negara kita selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. Kita sebagai warga negara juga memiliki peran penting dalam menentukan arah politik Indonesia. Kita harus berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin yang memegang prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik. Dalam mengejar visi dan misi untuk masa depan yang lebih baik bagi Indonesia, mari kita bersama-sama memastikan bahwa dinasti politik, jika ada, tidak menghambat perkembangan negara kita. Mari kita berjuang untuk sebuah Indonesia yang lebih adil, transparan, dan berdaya saing di tingkat global. Sebagai warga negara, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan politik Indonesia. Kita harus menuntut perubahan dan perwakilan yang adil dalam pemerintahan. Hal ini juga mencakup mendukung kandidat yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan bukan sekadar mewaris jabatan dari keluarga mereka. Kita harus ingat bahwa demokrasi seharusnya menghasilkan kepemimpinan yang beragam dan merata, bukan monopoli oleh keluarga-keluarga tertentu. Mari bersama-sama berjuang untuk politik yang lebih inklusif,
transparan, dan berdasarkan pada kepentingan rakyat. Mari bersama-sama mengakhiri era dinasti politik di Indonesia dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Mari kita bersama-sama bergerak menuju perubahan yang lebih baik bagi negara kita, Indonesia yang kita cintai. Terima kasih kepada para hadirin yang terhormat. Semoga Indonesia selalu menjadi negara yang berjaya dan berdaulat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.